Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Wijaya dari kelas Teknik Sipil 2023B dengan NIM 2305072460. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Perbandingan Efisiensi Balok Beton Bertulang dan Struktur Baja. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, dalam industri konstruksi, pemilihan jenis konstruksi bangunan merupakan keputusan strategis yang mempunyai dampak signifikan terhadap keberhasilan proyek secara keseluruhan. Kolom beton bertulang dan struktur baja adalah dua pilihan utama yang sering dipertimbangkan oleh insinyur sipil ketika merancang pondasi dan rangka bangunan. Kolom beton bertulang mempunyai kuat tekan yang tinggi dan telah lama dipilih untuk menopang beban vertikal. Di sisi lain, struktur baja mempunyai kekuatan tarik yang tinggi dan mempunyai ketahanan yang sangat baik terhadap beban lateral seperti gempa dan angin. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan kekuatan dan kemampuan menahan beban vertikal antara balok beton bertulang dan struktur baja pada kondisi tertentu. Yang kedua, apakah perbandingan biaya material, biaya konstruksi, dan dampak lingkungan antara balok beton bertulang dan struktur baja dapat memberikan gambaran efisiensi yang jelas. Yang ketiga, bagaimana perbandingan waktu konstruksi dan produktivitas antara penerapan balok beton bertulang dan struktur baja, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi jadwal keseluruhan proyek. Yang keempat, bagaimana dampak lingkungan produksi, penggunaan, dan pembongkaran balok beton bertulang dan struktur baja dapat dibandingkan. Kemudian 1.3 tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi dan membandingkan kekuatan tekan balok beton bertulang dengan kekuatan tarik struktur baja dalam mendukung beban vertikal, serta mengevaluasi kestabilan keduanya di bawah berbagai kondisi beban. Kemudian yang kedua, evaluasi efektivitas biaya penggunaan balok beton bertulang dan struktur baja, termasuk biaya material, biaya konstruksi, dan dampak ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, perbandingan durasi konstruksi balok beton bertulang dan struktur baja ditentukan dengan penekanan pada aspek prefabrikasi dan aplikasi lapangan. Yang keempat, mengevaluasi dampak lingkungan mulai dari tahap produksi hingga pembongkaran dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kemungkinan daur ulang material. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, studi ini memberikan panduan desain yang lebih baik dalam memilih antara balok beton bertulang dan struktur baja sehingga memungkinkan insinyur sipil untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan selaras dengan persyaratan proyek. Yang kedua, memahami perbandingan biaya manfaat, memungkinkan pemangku kepentingan mengelola sumber daya keuangan dengan lebih bijak dan meningkatkan efisiensi konstruksi. Yang ketiga, dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai waktu konstruksi, dapat menyederhanakan proses konstruksi, mengurangi potensi penundaan, dan meningkatkan efisiensi proyek. Yang keempat, meningkatkan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap peraturan. Kemudian batasan istilah, definisi istilah-istilah pada judul analisis perbandingan efisiensi balok beton bertulang dan struktur baja membantu memperjelas ruang lingkup penelitian dan memastikan bahwa istilah-istilah yang digunakan didefinisikan dengan jelas. Berikut beberapa batasan waktu yang mungkin diperlukan. Yang pertama, balok beton bertulang adalah balok beton bertulang dalam penelitian ini mengacu pada elemen struktur vertikal yang terbuat dari beton bertulang berbentuk batang baja. Yang kedua, struktur baja. Struktur baja mengacu pada sistem struktur baja termasuk balok, kolom, dan elemen struktur lainnya yang digunakan dalam penelitian ini untuk perbandingan dengan balok beton bertulang. Yang ketiga, efisiensi. Efisiensi dalam penelitian ini mengacu pada kemampuan suatu struktur, baik balok beton bertulang maupun struktur baja, untuk bekerja secara optimal dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kekuatan, biaya, waktu konstruksi, dan dampak lingkungan. Yang keempat, kekuatan. Kekuatan mengacu pada kemampuan suatu struktur untuk menahan beban vertikal dan lateral sesuai dengan persyaratan desain. Yang kelima, biaya. Biaya mengacu pada total biaya yang terkait dengan bahan, konstruksi, dan elemen lain yang diperlukan untuk realisasi balok beton bertulang dan struktur baja. Yang keenam, waktu konstruksi. Waktu konstruksi mengacu pada total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan konstruksi balok beton bertulang dan struktur baja, termasuk waktu pembuatan, pengiriman material, dan pemasangan. Yang ketujuh, dampak lingkungan. Dampak lingkungan mencakup dampak lingkungan dari pembuatan, pembongkaran
balok beton bertulang dan struktur baja, termasuk aspek seperti emisi karbon dan material. Kemudian bab 2, kajian pustaka, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti menyisipkan hasil-hasil berbagai peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukannya dan membuat gambaran apakah penelitian tersebut sudah pernah dipublikasikan. Di bawah ini adalah hasil penelitian terdahulu terkait dengan topik yang penulis teliti. Pertama, Harkos dan Hamad 2014 melakukan penelitian pada balok beton bertulang slab compacting concrete dan balok beton bertulang normal atau vibrated concrete sebagai pembanding dengan ukuran 200 x 300 x 2000 mm. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perilaku struktural balok SCC bermutu tinggi yang menggunakan PCE generasi ketiga dan dirancang untuk gagal dalam pemisahan lentur, geser, atau ikatan. Hasil dari penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, beban rata-rata pada kedua balok yaitu sebesar 99,5 kN pada balok SCC dan 91,6 kN pada balok VC. Hal ini menunjukkan bahwa balok SCC lebih kuat terhadap beban lentur dibandingkan balok VC. Yang kedua, hasil percobaan menunjukkan kapasitas geser beban rata-rata yaitu sebesar 50 kN pada balok SCC dan 42,5 kN pada balok VC. Sementara beban geser beban teoritis sebesar 55,5 kN untuk balok SCC dan 53,8 kN untuk balok VC. Kedua, Xian dan kawan-kawan 2015 melakukan penelitian terhadap balok beton bertulang SCC dengan agregat kasar dan halus daur ulang yang bertujuan untuk mengetahui kuat lentur dan duktilitas balok beton bertulang dengan dimensi benda uji 200 x 200 x 1200 mm. Hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama, pengujian lentur memberikan nilai beban ultimate campuran dengan serbuk kaca memberikan nilai rata-rata beban ultimate sebesar 161,93 kN, campuran 2 sebesar 154,3 kN, dan campuran 3 sebesar 147,82 kN. 2. Duktilitas beton dengan campuran fly ash paling bagus yaitu campuran 2 sebesar 3,34, campuran 1 sebesar 3,28, dan campuran 3 sebesar 2,94. Yang ketiga, beban rata-rata yang mengakibatkan kegagalan pemisahan obligasi kira-kira sebesar 90,2 kN pada balok SCC yang diperkuat dan 89,1 kN pada balok VC. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik daya alir yang tinggi pada campuran SCC tidak terlalu berpengaruh terhadap karakteristik ikatan pada batang penguat. Kemudian landasan teori. Landasan teori analisis perbandingan efisiensi balok beton bertulang dan struktur baja meliputi konsep dasar teknik sipil dan sifat material. Berikut beberapa landasan teori yang berkaitan dengan judul tersebut. Yang pertama, mekanika bahan. Memahami sifat mekanika bahan termasuk kuat tekan dan tarik, elastisitas dan modulus beton dan baja berguna untuk evaluasi bahan. Kapasitas beban dan perilaku deformasi balok beton bertulang dan struktur baja. Yang kedua, desain struktur. Prinsip-prinsip desain struktur seperti faktor keselamatan, beban kerja, dan pemilihan bagian struktur sangat membantu dalam memahami bagaimana balok beton bertulang dan struktur baja dapat dirancang untuk memenuhi berbagai persyaratan pembebanan. Yang ketiga, analisis struktur. Memahami perilaku dan respons struktur balok beton bertulang dan struktur baja terhadap beban luar memerlukan metode analisis struktur seperti metode elemen hingga metode analisis elastis dan analisis pushover. Keempat, sifat beton bertulang. Dasar teori ini adalah sifat beton, baja tulangan, dan interaksi keduanya. Pengetahuan tentang kekuatan beton dan baja, serta kekuatan rekatnya, serta perencanaan detail struktur beton bertulang sangatlah penting. Yang kelima, sifat baja struktural. Meliputi sifat baja struktur seperti kuat tarik, kuat luluh, modulus elastisitas baja, peran profil baja dalam menopang beban lateral dan vertikal juga harus dipahami. Yang keenam, efisiensi biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya konstruksi seperti harga material, metode konstruksi memberikan landasan teori yang penting untuk mengevaluasi efektivitas biaya struktur tersebut. 3. Metode penelitian.
Jenis penelitian dalam kerangka judul analisis perbandingan efisiensi balok beton, bertulang, dan struktur baja. Berbagai pendekatan penelitian dapat dilakukan. Jenis penelitian ini yang relevan adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif seperti kekuatan material, biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan parameter efisiensi lainnya. Dengan menggunakan metode ini dapat menampilkan hasil analisis secara numerik. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, lalu memasukkan beban yang bekerja dalam program ETAPS. Dari hasil perhitungan beban struktur bangunan gedung berdasarkan komputerisasi dan peraturan-peraturan di atas didapatkan hasil berupa momen, lintang, aksial yang digunakan dalam menentukan dimensi dan tulangan struktur beton. Sumber data dan data penelitian. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan komponen penting keberhasilan penelitian. Hal ini bergantung pada cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat yang digunakan. Sumber data tipe adalah tentang di mana data diambil, apakah data diperoleh dari sumber langsung, data primer, atau sumber tidak langsung, data sekunder. Data primer. Luas bangunan 885,6 meter persegi, jumlah lantai 4 lantai, tinggi antar lantai 1 sampai dengan lantai 2 4,2 meter, lantai 2 sampai dengan lantai 3, dari lantai 3 sampai lantai 4 4,2 meter, dari lantai 4 sampai atap 2,65 meter. Struktur atap, plat beton dan baja ringan, pondasi, tiang panjang. Data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung yang mendukung proses pembahasan dan diperoleh dari buku, referensi teknik sipil, makalah, dan sejenisnya. Beban yang bekerja pada bangunan antara lain yang pertama, beban yang bekerja pada bangunan. Yang kedua, mutu beton yang menggunakan beton dengan kuat tekan 25 MPa. Yang ketiga, kuat luluh baja ulir mutu FY 400 MPa. Yang keempat, kualitas baja ringan dengan kekuatan luluh FYS 240 MPa. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasional, yaitu metode pengumpulan data yang secara sistematis mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diteliti. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu, sehingga memungkinkan peneliti mengulangi observasinya dan memberikan kesempatan observasi untuk ditafsirkan secara ilmiah. Dari hasil observasi, peneliti memperoleh sumber data langsung dan sumber data tidak langsung. Teknik analisis data. Setelah data terkumpul dan telah dilakukan pengecekan struktur terhadap simpangan serta ketidakberaturannya, maka selanjutnya data akan dianalisis. Analisis data disesuaikan dengan standar peraturan yang berlaku di Indonesia. Proses analisis ini nantinya akan menghasilkan sebuah dimensi struktur utama yang baru yang lebih efisien dan optimal disertai dengan gambar kerja yang akan memperjelas hasil analisis tersebut. Terima kasih apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.